Assalamualaikum, selamat siang Bu. Pak Tononya ada? Ada Pak. Dengan siapa ya? Ada keperluan apa? Saya Farel dari Puskesmas Semper. Saya dan Bu Mise ditugaskan Puskesmas untuk datang ke sini. Tapi Bu Misenya nggak datang, jadi saya sendiri hari ini. Oh, kader TBC tuh. Silakan duduk Pak. Pak, ada tamu. Ya, silakan duduk. Terima kasih banyak Bu Desi dan Pak Tono sudah berkenan menerima kami. Izinkan saya Farel, kader TBC dari Puskesmas Semper. Iya, sama-sama Pak. Kemarin suami saya mengatakan akan ada kader yang akan berkunjung ke rumah untuk melakukan investigasi kontak. Iya Pak, sempat kemarin saya sampaikan dari pesan dari Bu Dokter untuk istri saya akan dilakukan proses rumah. Oh, Bapak sungguh luar biasa. Ini menunjukkan Bapak sungguh-sungguh ingin melindungi keluarga dari infeksi TBC. Bagaimana keadaan Bapak setelah beberapa hari minum obat? Saya masih batuk Pak, tapi udah jauh berkurang. Dan berkeringat malam pun hari juga udah berkurang. Dan segala jenis gejala yang lain juga udah berkurang Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, sepertinya Bapak bersyukur kondisinya jauh lebih baik. Iya Bapak dan Ibu. Sebagaimana informasi kami sebelumnya, bahwa kami akan melakukan screening gejala serta pemeriksaan TBC pada semua kontak serumah yang tinggal dengan pasien TBC. Hal ini dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi infeksi TBC di dalam keluarga. Jika hasil pemeriksaannya positif, maka nanti kita akan obati dengan obat yang sama dengan Pak Tono. Jika hasil pemeriksaan negatif, maka kita akan berikan obat pencegahan tuberkulosis yang kita sebut juga dengan TPT. Mengapa yang tidak sakit TBC perlu minum obat? Iya Bu, berhubung Ibu dan anak tinggal satu rumah dengan Bapak yang positif TBC, bakteri TBC bisa menular saat pasien berbicara, batuk, atau bersin. Sehingga Ibu dan anak-anak sangat berpotensi tertular TBC. Orang-orang yang tinggal serumah dan sering kontak dengan pasien, balita, ODIF, dan kelompok risiko lainnya seperti orang tua, orang yang sakit gula atau diabetes, dan orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah sangat rentan dan mudah tertular TBC jika terpapar bakterinya. Untuk itu, sangat dianjurkan untuk menjalani terapi pencegahan tuberkulosis untuk mencegah terjadinya penularan. Berarti saya perlu dipastikan dulu ya, apakah saya sakit TBC atau tidak? Pemeriksaan apa yang perlu saya jalani? Kita akan melihat apakah Ibu ada gejala TBC atau tidak. Dan juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan dahak. Jadi hasil pemeriksaan ini nanti akan menentukan Ibu dan anggota keluarga apakah nanti akan mendapatkan obat anti-TBC atau TPT. Nanti pengobatan TPT-nya akan ada efek sampingnya nggak? Sejauh ini aman Bu. Seperti obat lain, bisa saja efek samping TPT muncul. Baik itu efek samping ringan maupun berat. Keluhannya biasanya ringan, misalnya mual atau muntah. Yang agak berat biasanya mata kuning. Apabila muncul efek samping obat yang mengganggu, segera konsultasikan ke dokter ya Bu. Ngapain juga orang sehat mau dikasih obat yang efek sampingnya macam-macam? Jadi, Ibu mengkhawatirkan efek samping obat akan memperburuk kondisi kesehatan Ibu, sehingga mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari karena minum TPT-nya. Iya Pak, saya takutlah mengkonsumsi TPT-nya, karena akan mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Begini Bu, meskipun terlihat sehat, bakteri TBC kemungkinan bisa saja ada di dalam tubuh kita. Atau sering juga kita sebut dengan infeksi laten tuberkulosis. Atau kita sering juga sebut dengan IATB. IATB ini adalah kondisi bakteri yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, tetapi dipagari oleh sistem kekebalan tubuh, sehingga bakteri tersebut tidak menimbulkan penyakit. Orang dengan infeksi laten tuberkulosis tidak memiliki gejala sama sekali dan tidak menularkan penyakit. Tetapi bakteri yang ada di dalam tubuh sewaktu-waktu bisa menjadi aktif karena misalnya daya tahan tubuh kita menurun. Untuk itu, kita perlu minum obat terapi pencegahan tuberkulosis untuk menghindari sewaktu-waktu kuman yang ada di dalam tubuh itu bangkit dan menyebabkan penyakit. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu untuk menghindari penularan terjadi dalam keluarga? Iya juga sih Pak. Kita perlu melindungi keluarga agar tidak tertular TBC. Jadi, di satu sisi,
Ibu ingin memastikan semua anggota keluarga Ibu sehat, tapi di sisi lain, Ibu tidak ingin juga kehilangan waktu Ibu dan keluarga dalam beraktivitas, bekerja atau sekolah, atau yang lainnya. Iya, benar sekali, Pak. Saya tidak ingin saya atau anak saya nanti malah terhambat aktivitasnya karena TPT ini. Begini, Bu. Ibu bisa bayangkan 4 tahun dari sekarang. Jika Ibu memilih tidak minum obat hari ini, lalu karena satu keadaan, tiba-tiba daya tahan tubuh Ibu menurun. Lalu bakterinya tiba-tiba bangkit sebagaimana Pak Tono alami hari ini. Keadaan ini, jika terjadi pada Ibu, ataupun dengan anak-anak secara bersamaan, mungkin akan bisa mengakibatkan cita-cita anak-anak dan Ibu tidak tercapai. Apalagi ada kemungkinan juga Pak Tono yang sudah berhasil menjalani pengobatan bisa tertular kembali. Atau pilihan kedua, Ibu dan anak-anak minum obat TPT hari ini. Walaupun ada efek samping, tapi cenderung ringan, itu bisa kita tanggulangi bersama-sama. Dan ini artinya adalah Ibu dan anak-anak terlindungi sampai beberapa tahun dari sekarang. Artinya, Ibu dan anak-anak bisa mencapai cita-cita, keinginan daripada Ibu dan keluarga. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Pilihan yang berat ya, Pak. Sepertinya saya akan memilih untuk minum obat TPT dari sekarang. Alhamdulillah. Pilihan Ibu menunjukkan Ibu sungguh-sungguh ingin melindungi keluarga Ibu dari infeksi TBC. Kami dari Puskesmas siap membantu Ibu. Apakah kita bisa mulai screeningnya sekarang, Bu? Iya, Pak. Silakan.